Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengambil tema perusahaan dagang. Pada kali ini saya akan memberikan studi kasus penerapan sistem informasi akuntansi pada supermarket. Supermarket, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi sangat penting perannya di dalam perusahaan dagang seperti supermarket, karena sistem informasi akuntansi akan memudahkan bagi perusahaan dan pelanggan untuk melakukan proses pembelian dan pembayaran barang. Informasi akuntansi diartikan sebagai komponen perusahaan yang mendukung kegiatan operasional harian perusahaan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan data transaksi yang terjadi menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan. Meskipun demikian, tanpa memandang bentuk perusahaan atau sistem informasi akuntansi selalu terbentuk dari serangkaian formulir yang tercetak seperti faktur, nota, cek, laporan yang dipergunakan untuk membangun sistem akuntansi dan administrasi organisasi. B. Serangkaian laporan atau pernyataan seperti neraca, saldo, laporan arus kas, neraca, dan sebagainya. C. Serangkaian kegiatan klerikal termasuk operasi pengolahan dan elektronik yang harus dilaksanakan untuk mencatat berbagai informasi akuntansi pada formulir, buku, serta penyusunan laporan dan surat pernyataan. Penggunaan peralatan klerikal, khususnya komputer, mesin ketik, sarana operasi, dan mentransfer data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sistem. Apabila dikaitkan dengan pengertiannya sebagai suatu sistem informasi akuntansi akan terlihat seperti pada gambar berikut ini. Menginput data, akuntansi, faktur, kwitansi, dan lain-lain. Setelah menginput data, akan memproses data yang akan proses akuntansi, karyawan, peralatan, dan setelah itu akan menginput data yang nantinya akan menjadi laporan akuntansi. Siklus keuangan. Pada siklus keuangan ini, kita akan memulai dari jurnal umum. Setelah setiap jurnal umum, kita mengambil jurnal khusus. Dan setelah jurnal khusus, akan beralih ke buku besar membantu. Setelah data yang akan ke buku besar membantu, akan diposting ke buku besar. Dan setelah diposting ke buku besar, akan menjadi sebuah laporan. Dan laporan itu yang akan menjadi neraca saldo. Neraca saldo di jurnal penyesuaian. Laporan keuangan dan menjadi jurnal penutup. Penjelasan dari gambar tersebut lebih detailnya yaitu identifikasi transaksi jurnal umum. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada jurnal umum perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang biasanya adalah transaksi penjualan barang dagang. Jurnal khusus bagi perusahaan yang punya transaksi sedikit mungkin bisa saja menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Penggunaan jurnal khusus dapat mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya. Buku besar membantu. Setelah jurnal khusus dibuat untuk mencatat transaksi tertentu, perusahaan dagang pada umumnya juga membuat buku besar khusus atau biasa disebut dengan buku besar membantu. Setelah itu akan memposting ke buku besar. Untuk tahap siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Selain jurnal umum, informasi data buku besar untuk perusahaan dagang juga diambil dari jurnal khusus. Membuat neraca saldo. Informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. Jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadinya transaksi yang dipengaruhi kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang biasanya adalah sewa toko ataupun yang sudah jatuh tempo.
neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan. Menyiapkan laporan keuangan. Contoh tahap siklus akuntansi perusahaan dagang berikutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan memudahkan pencarian informasi mengenai posisi keuangan perusahaan seperti keadaan harta, utang, dan modal perusahaan. Siklus pengajian dapat diambil sebagai berikut, yaitu dapat dihitung dari kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan upah, surat perencanaan gaji dan upah, atau disebut dengan slip gaji, dan amplop gaji dan upah. Kartu jam hadir ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir pada setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir berupa daftar hadir biasa. Kartu jam hadir kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi tenaga kerja pada perusahaan apabila terdapat kegiatan lembur. Daftar gaji dan upah merupakan dokumen yang membuat informasi mengenai jumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan, potongan-potongan serta jumlah gaji neto tiap karyawan dalam suatu periode pembayaran. Surat pernyataan gaji dan upah atau disebut dengan slip gaji. Surat pernyataan gaji dan upah merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yang merupakan catatan bagi tiap karyawan beserta potongan menjadi beban karyawan. Amplop gaji dan upah ini berisi uang gaji karyawan yang memuat informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan atau periode tertentu. Adapun flowchart yang diterapkan dari supermarket adalah sebagai berikut. Bukti di bagian di gudang kita akan mulai suggest, terus akan ke bawah jadi suggestion author order, proses order, surplus antar barang, PO, faktor pembelian. Di bagian logistik ada faktor pembelian. Setelah faktur pembelian akan memeriksa barang sesuai dengan faktur pembelian dan akan diterima dan akan di shipping atau diterima summary. Lalu bagian keuangan. Di bagian keuangan ini ada namanya receipt summary atau dicek oleh bagian keuangan untuk proses pembayaran. Receiving diganti. Receiving summary dicek kembali oleh reviewer untuk divalidasi. Keterangan dari flowchart di atas adalah sebagai berikut. Bagian gudang melakukan pengecekan persediaan di dalam sistem komputer perusahaan. Karena perusahaan sudah membuat barang minimal stok persediaan, agar persediaan tersebut dapat dipesan kembali. Lalu, lakukan pemesanan pembelian melalui sistem komputer yang sudah saling terhubung dengan pemasok yang bersangkutan. Setelah itu, pemasok mengantarkan barang yang dipesan. Pemasok dapat mengantarkan barang jika hanya membawa faktur, PO dan faktur yang asli jika membawa secara tunai, PO dan faktur rupiah jika pembelian secara kredit. Lalu, PO dan faktur dibawa ke bagian logistik, bagian pengecekan barang baru masuk. Lalu PO dan faktur dicek di bagian logistik sesuai dengan barang apa saja yang dipesan. Jika semua sudah cocok, maka barang bisa diterima dan dimasukkan ke dalam stok penjualan. Lalu dicek kembali oleh bagian gudang dan ringkasan pembelian barang yang dibuat oleh bagian logistik sebelum diberikan kepada servivor. Lalu apabila semuanya sudah cocok, ringkasan pembelian diberikan kepada bagian keuangan dan dicek kembali oleh bagian keuangan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya untuk dapat berfungsi. Sistem informasi akuntansi pada umumnya diberi nama menurut sumber daya manusia yang digunakan. Jika tidak menggunakan komputer, disebut dengan sistem informasi akuntansi manual. Jika melibatkan penggunaan komputer dan perlengkapan-perlengkapannya, disebut sistem informasi akuntansi. Dengan komputer, computer-based accounting information system, manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan dalam pengambilan keputusan dan mengalihkan jalannya sistem informasi. Lalu di sini ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang bukan ke sistem informasi akuntansi yang terdapat ada sumber daya manusia, prosedur, data, software, dan pengendalian internal. Setelah itu akan memasuki ke pemesanan persediaan barang dagang. Dalam supermarket, fungsi pembelian memegang peranan yang penting, karena fungsi pembelian bertanggung jawab untuk menentukan kuantitas barang yang akan dibeli secara tepat